Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema bersyukur dengan nikmat hidayah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ajim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Dalam surat Al-Fatihah, kita setidaknya 7 kali dalam sholat kita, 17 kali meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Kita minta hidayah. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan orang yang Engkau murkai padanya, dan bukan jalan orang yang sesat. Ini setiap sholat kita baca Fatihah, dan isinya adalah minta petunjuk. Jalan orang yang Engkau beri nikmat, nabiyin, sidiqin, suhada, solihin. Itu orang-orang yang diberi nikmat. Kita tidak bisa, karena Nabi sudah selesai, paling jadi sidiqin, orang yang benar, syuhada dan solihin. Ini orang yang diberi nikmat. Semua itu tidak akan terjadi kecuali diberi hidayah oleh Allah. Kali ini kita membahas Al-Hadi, Allah yang maha memberi petunjuk. Di dalam Al-Quran disebutkan beberapa tentang hidayah ini. Di dalam surat Al-A'la, di dalam surat Al-Hajj, wa inna allaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Al-Hajj ayat 54. Dan sesungguhnya wa inna allaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya Allah lah pemberi petunjuk kepada orang yang beriman kepada jalan yang lurus, bagi orang yang beriman ke jalan yang lurus. Di dalam surat Al-Furqan ayat 31, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah hadiyan wa nasira, dan cukuplah Rabbmu, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, yang menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Di dalam surat Al-A'la ayat 2 dan 3, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing, ukuran masing-masing, fahada, dan yang memberi petunjuk. Jadi petunjuk itu ada yang umum, yang paling awal, tidak hanya kepada manusia tapi seluruh makhluk hidup diberikan hidayah oleh Allah. Hidayah yang umum berupa insting. Kita ketika lahir, langsung bayi itu menyusui, menangis tanpa diajari. Ini sudah hidayah dari Allah. Binatang-binatang, lebah juga dengan petunjuk Allah, dia datang dari sarangnya mencari bunga, dan dia bisa kembali menjelajah hutan ke tempat asal. Anak burung, anak pinguin, anak binatang, walaupun ribuan, ratusan ribu, dia mengenal ibunya. Itu dengan
hidayah Allah. Ya, insting Allah yang menciptakan insting itu. Bayi menangis tidak diajari oleh dokter, tidak diajari oleh bidan. Ibu bapaknya juga melihat bayi tidak ada yang langsung mengajari nangis, tapi menangis. Nah, ini semua hidayah dari Allah. Tingkatan selanjutnya adalah panca indera ini. Ini jalan hidayah. Mata melihat, telinga mendengar, kulit penciuman, membau, mencium. Ya, terserah Bapak aja ya. Perasaan mencium tuh begitu. Mencium, merasa, itu adalah jalan hidayah dari Allah. Tapi yang diberikan indera ini tidak cuma kita, binatang juga diberi penglihatan, dengan bahkan ada yang lebih dari kita. Saudara tahu yang penciumannya terhebat di antara makhluk apa? Anjing. Ada yang lebih baik dari anjing. Saya dengar cacing, Dan kenapa itu berburu membawa anjing? Karena kurang bagus berburu membawa cacing ya. Sudah, terserah Allah. Elang dari ketinggian bisa melihat itu. Masya Allah. Ada yang pendengarannya begitu tajam. Semua Allah yang menciptakan. Tidak usah terkagum-kagum kepada binatangnya karena dia tidak memilih untuk punya kemampuan itu. Allah yang memberi kemampuan. Di YouTube yang singkat sekarang sedang banyak tentang burung yang masih tidak bisa melihat, dikirimi makanan oleh ibunya. Ternyata mulut burung itu besar sekali, sehingga makanan kadal bisa masuk. Allah memberi makan kepada burung ini. Burung bisa mangap juga tidak diajarin oleh ibunya, karena dia tidak lihat ibunya mangap. Semuanya Allah yang memberikan hidayah. Naik lagi dari insting kepada indera, naik lagi akal. Ini lebih sedikit yang diberi akal. Tapi binatang juga ada yang diberi akal. Dengan tingkatan yang Allah kehendaki. Ada dolphin, ikan yang dianggap pintar, ya. Ada handphone jatuh, dia ambil, bawakan, kembalikan. Semua ini Allah yang memberikan hidayah. Di antara makhluk sepertinya kita nih, manusia yang diberi akal lebih. Sehingga kalau berbuat buruk, manusia itu bisa lebih kejam dari binatang. Karena perbuatan buruknya ini pakai akal. Nauzubillah min dzalik. Sebetulnya mengapa Allah menciptakan akal kita? Kita tidak bisa nanya kenapa Allah menciptakan, tapi apa hikmahnya Allah ciptakan akal? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi memang Allah menciptakan akal ini supaya kita bisa menafakuri tanda-tanda kebesaran Allah, agar kita jadi yakin kepada Allah. Ini apa? Handphone. Jangan ini aja. Ini apa? Bisi pengen nanti apa? Ini apa? Gelas. Kenapa menyebut gelas? Tahu dari mana ini gelas? Ini saudara menjawab gelas karena ilmu. Dari ilmu yang sampai ini itu gelas. Tetapi kepada Allah tidak tercapai ini oleh mata, tidak terkejar oleh telinga, tapi kita percaya kepada Allah. Itulah namanya iman. Kalau kita bisa cerap dengan fisik, ilmu, ya kan? Ini ilmunya gelas nih yang begini, isinya air. Tapi kalau yang tidak kelihatan, yang gaib, itu bisa dikejar dengan iman.
Itulah hidayah yang tertinggi. Nah, akal harusnya membuat kita tafakur ini. Ini tangan, kok bisa sama? Tangan saudara sama. Lidah, tidak ada kompakan para ibu menyeragamkan posisi rasa. Coba kalau beda-beda, yakin itu toko atau restoran tidak laku. Di sini asin, di situ pahit, di sini asam. Gak bisa menikmati apapun. Penciuman sama ini. Saya tidak usah minta saudara ngetes ya. Ini anggrek atau bau kentut, sepakat lah ya. Coba kalau ini tidak seragam, ada yang kentut, oh melati nih, nah berantakan. Warna dibuat sama. Siapa yang mengompakkan mata ini? Coba kalau warna beda-beda, gimana lampu merah itu ya? Kan ada yang diem aja, manusia tuh katanya lihat lampu teh. Saudara lagi apa? Lagi nunggu lampu hijau. Tapi pas hijau pergi, ya kan manusia tuh aneh ya. Ditungguin hijau, udah hijau pergi. Bingung ya, nggak apa-apa bingung juga. Ya kan aneh. Bapak lagi apa di sini? Lagi nunggu lampu hijau kan? Ya, pas hijau pergi aja. Nah kenapa? Karena warnanya itu kompak. Coba kalau beda-beda. Siapa yang menyeragamkan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah harusnya kita melihat diri, melihat yang lain, melihat alam, bisa menemukan tanda-tanda kebesaran Allah. Itu gunanya akal sebetulnya. Jadi orang yang berakal itu adalah orang yang paling bisa memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Seperti bayi lahir gitu kan, harusnya dokter tuh, perawat, bidan tuh, aneh, ini keluar makhluk sempurna. Gimana menyusun makhluk sesempurna ini? Matanya ada, mulut bunyi, gerakannya, bulu-bulunya halus, siapa? Nah, kalau tidak menggunakan akal yang jernih, tidak menemukan Allah yang menciptakan. Nah, rekan-rekan sekalian, hidayah yang lebih tinggi dari akal kalau kita menemukan hidayah Islam. Wah, ini tidak semua orang dapat ini nih. Diberikan mata yang tajam banyak, diberikan IQ yang tinggi dari 7 miliar manusia banyak, tapi diberi hidayah Islam cuma sebagian kecil dari 7 miliar manusia. Katanya sekitar 1,7 sampai 2 miliar saja. Jadi kita sebagai seorang muslim, satu harus sangat bersyukur kita dapat yang lebih spesial daripada akal, yaitu hidayah Islam. Ada seorang muslimah di sebuah kota di luar negeri, lihat orang banyak wanita karena dia minoritas, nangis tuh di lampu merah tuh. Kenapa nangis? Karena bersyukur dari segitu banyaknya wanita yang lalu lalang dan musim panas, satu-satunya yang berjilbab adalah dirinya. Ya Allah, segini banyak wanita yang Engkau ciptakan, Engkau beri kecantikan, Engkau beri badan bagus, Engkau beri kepintaran, tapi saya yang Engkau beri hidayah. Jadi kita harusnya nih rekan-rekan sekalian bersyukur ya, jangan sampai kita lebih terpesona kepada kepintaran sampai melupakan nikmat hidayah yang Allah berikan kita jadi muslim.